Hai semua, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil daripada penelitian yang telah kami lakukan. Sekarang kita perkenalan dulu ya. Ada Agnes Tia Paradita, ada saya sendiri Happy Melvin Lase, dan ada Idelia Sinisebua. Pada penelitian ini kami akan membahas mengenai peran guru dan orang tua dalam peningkatan kualitas pembelajaran saat daring. Pada masa pandemi sekarang ini, kita semua diwajibkan dan diharuskan untuk selalu menjaga jarak dari sesama kita. Bukan karena sombong atau apapun itu, tapi untuk menjaga kesehatan kita, untuk menjaga dan memutuskan rantai penularan virus COVID-19. Nah, oleh sebab itu dalam bidang pendidikan juga kita diwajibkan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring atau pembelajaran online. Nah, oleh sebab itu dalam pembelajaran online ini kita pastinya membutuhkan fasilitas-fasilitas tertentu. Nah, salah satu fasilitasnya yaitu alat komunikasi untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran kita. Nah, oleh sebab itu dalam mendukung pembelajaran kita ini, ketika kita memiliki alat komunikasi, tentunya kita juga harus dong pandai untuk menggunakan alat komunikasi tersebut. Namun yang kita tahu selama ini banyak sekali anak-anak zaman sekarang yang menyalahgunakan alat komunikasi yang telah disediakan. Alat komunikasi itu sebenarnya disediakan untuk anak-anak mengerjakan tugas atau untuk mengikuti pembelajaran dari sekolah. Namun yang kita tahu sekarang, anak-anak menyalahgunakan fasilitas tersebut. Nah, bermain game online ini membuat anak-anak tak jarang banyak sekali yang mengalami kecanduan game online. Nah, dengan bermain game ini, anak-anak bisa melupakan waktu untuk belajar, sehingga adanya fasilitas itu, fasilitas berupa alat komunikasi, bukan menjadi pendukung pembelajaran mereka, mendukung pembelajaran untuk meningkatkan prestasi mereka, melainkan membuat nilai akademik mereka semakin menurun atau semakin merosot. Nah, sebab itu tujuan dari pembuatan presentasi ini untuk menyadarkan orang tua dan guru akan perannya dalam mendidik dan mengawasi anak-anak selama pembelajaran online, di mana guru dan orang tua harus saling bekerja sama untuk mengawasi setiap siswa dalam pembelajaran dan dalam penggunaan alat komunikasi mereka. Masa pandemi COVID-19 ini memiliki dampak yang luar biasa terhadap banyak bidang. Salah satu bidang yang terkena imbas dari adanya pandemi COVID-19 adalah bidang pendidikan, di mana aktivitas belajar dan mengajar yang secara normal biasanya dilakukan di sekolah, di mana siswa secara langsung datang ke sekolah dan bertatap muka, kini tidak lagi bisa dilakukan karena adanya pandemi COVID-19 mengharuskan semua masyarakat untuk tetap di rumah dan tidak bertatap muka dengan orang lain. Maka dari itu, proses belajar dan mengajar juga dilakukan secara daring atau jarak jauh di rumah mereka masing-masing. Oleh karena itu, para siswa sangat mengandalkan adanya teknologi sebagai alat komunikasi mereka, sebagai akses mereka mengikuti kelas, akses mencari materi dan menemukan informasi. Oleh karena itu, ketika pembelajaran daring ini, baik peran dari guru dan orang tua sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas belajar siswa. Karena jika hanya salah satu saja yang menjalankan perannya, maka dapat dipastikan kualitas belajar siswa akan menurun. Jadi, baik guru ataupun orang tua harus memiliki kerjasama yang baik dalam meningkatkan kualitas siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh apa yang mempengaruhi kualitas siswa dalam belajar, baik itu kualitas yang menjadi turun maupun kualitas yang semakin naik. Nah, kita masuk pada bagian metode, di mana dapat kita lihat bahwa metode yang digunakan adalah metode penelitian historis dengan populasi penelitian yaitu orang tua dan guru,
serta menggunakan satu instrumen penelitian dan dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 50 responden, di mana 25 adalah orang tua atau wali dan 25 lainnya adalah guru. Di sini kami telah mensurvei sebanyak 50 orang yang terdiri dari 25 orang tua atau wali dan 25 guru. Dan pada survei tersebut, kami telah memaparkan beberapa pertanyaan dan mendapatkan hasil sebagai berikut, di mana ada 15 orang guru dan orang tua yang telah berkomunikasi terkait belajar anak. Kemudian sebanyak 35 orang dari orang tua belum pernah melakukan konsultasi kepada guru. Kemudian terkait nilai anak pada semester lalu, ada 8 orang anak yang mengalami peningkatan nilai dan ada 42 orang anak yang mengalami penurunan nilai. Selanjutnya, jangka waktu anak dalam menggunakan gadget, ada sekitar 28 orang yang menggunakan gadget lebih dari 5 jam dan ada sekitar 22 orang yang menggunakan gadget kurang dari 5 jam. Dan diperkirakan sekitar 25 orang menggunakan gadget lebih dari 5 jam untuk pembelajaran online dan 25 orang lagi menggunakan gadget lebih dari 5 jam untuk hal lain. Kemudian pertanyaan terakhir adalah aplikasi yang sering dikunjungi anak-anak saat sedang bermain gadget. Di sini ada sekitar 23 orang anak yang mengunjungi website pendidikan, sedangkan selebihnya ada 27 orang anak yang mengunjungi aplikasi-aplikasi lainnya di luar pendidikan. Dan dari pengumpulan data tersebut, kami telah menyimpulkan bahwa ada 84% anak mengalami penurunan nilai, sedangkan ada 16% anak mengalami peningkatan nilai. Dan penurunan nilai ini disebabkan oleh penyalahgunaan atau kurang efektifnya penggunaan HP. Teori belajar behaviorisme yang dikemukakan oleh Ivan Petrovich Pavlov yang dikenal dengan nama Classic Conditional Theory. Salah satu metode dalam teori ini adalah removal punishment. Removal punishment merupakan metode di mana memberikan konsekuensi atau hukuman sebagai suatu tindakan untuk melemahkan pelanggaran. Removal punishment memiliki jenis-jenis, yaitu hukuman ringan, hukuman sedang, dan hukuman berat. Dan biasanya hukuman berat diambil ketika suatu pelanggaran sudah berulang kali dilakukan. Penerapan teori ini terhadap permasalahan siswa adalah di mana ketika siswa tidak bijak dalam menggunakan handphone, sehingga siswa banyak menggunakan handphone sebagai alat untuk bermain game. Penggunaan punishment ini di mana menekankan perilaku yang diinginkan dengan cara menghapus suatu hal yang diinginkan dan disukai oleh siswa. Jadi, solusi yang diciptakan dari teori ini adalah memberikan hukuman. Jadi, jika anak mendapatkan nilai yang kecil, maka orang tua akan menghukumnya dengan tidak memperbolehkan anak menggunakan handphone di luar jam daring. Dan juga begitu pula untuk guru, ketika itu terbukti dan guru sudah mengkomunikasikannya kepada orang tua, maka siswa tersebut akan mendapatkan tambahan soal khusus untuk dikerjakan. Tidak terasa kita sudah berada di slide terakhir ya. Di slide terakhir ini kita akan menyimpulkan segala sesuatu yang sudah kita bahas dari atas tadi. Nah, di sini kami menyimpulkan 3 poin penting, yaitu yang pertama adalah siswa cenderung mengalami penurunan nilai selama daring atau pembelajaran jarak jauh, dan yang kedua adalah penyalahgunaan HP merupakan gangguan utama proses pembelajaran selama belajar di rumah seperti dijelaskan di atas tadi. Dan yang ketiga, interaksi antara guru dan orang tua sangat penting. Gimana penjelasannya teman-teman? Kalian paham kan sekarang kalau peran orang tua dan guru itu sangat penting? Jadi, keduanya harus terus berkolaborasi dan berinteraksi ya, demi perkembangan pertumbuhan pengetahuan si anak.
Karena kita sudah berada di penghujung video, maka kami mengucapkan terima kasih dan shalom. Sampai jumpa di lain waktu.